Siapa sih yang tidak ingin ke Jepang? Negara yang nyaman, menarik, dan selalu bikin kita kangen untuk balik lagi ke sana. Tapi sayangnya, untuk pergi ke sana tentunya butuh biaya yang tidak sedikit. Makanya perlu perencanaan dan strategi supaya kamu bisa ke sana dengan budget yang efisien. Ini adalah 5 tips untuk kamu supaya bisa menghemat budget selama di Jepang. Yang pertama adalah tiket pesawat, di mana kamu bisa banget ngehemat dengan memilih low cost carrier dan belinya saat promo dari online travel apps. Hasil browsing saya, setidaknya kamu bisa dapat tiket PP mulai dari 4-5 jutaan aja. Tapi perlu diperhatikan juga ketika kamu memilih low cost carrier, kamu harus tahu detail apa yang kamu dapat. Kebanyakan dari low cost carrier mengurangi harga tiketnya dengan menghilangkan fasilitas seperti adanya makan saat di pesawat atau seperti bagasi. Jadi kamu harus perhatikan lagi apa yang kamu dapat dan disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu, tiket yang murah biasanya identik dengan adanya transit atau stopover. Jadi kamu juga harus perhatikan berapa lama kamu akan stay di bandara transit, karena di situ juga biasanya ada biaya seperti makan atau istirahat. Yang kedua adalah dari biaya hotel. Hotel di kota besar seperti Tokyo umumnya memakan biaya seminimal-minimalnya 1 juta per kamar untuk 2 orang. Kalau kamu pergi ramai-ramai, kamu bisa sewa Airbnb dan cari yang harganya bisa di bawah 500.000 per orang untuk satu malamnya. Pada umumnya, kalau kamu sewa di Airbnb selain lebih efisien dan hemat, kamu akan dapat space yang lebih besar dibandingkan kalau kamu sewa hotel komersial yang ada di kota Tokyo. Terkait tempat tinggal, kamu juga harus memperhatikan wilayah tempat tinggal kamu. Jangan sampai tempat tinggal kamu ini jauh dari destinasi wisata yang kamu pengen tuju. Yang mana nanti akibatnya ongkos transportasi kamu juga akan menjadi lebih besar dibandingkan seharusnya. Yang ketiga adalah biaya transportasi selama kamu ada di Jepang. Di Jepang, kamu akan banyak menggunakan transportasi umum. Maka dari itu, selain harus tahu kemana pakai apa, kamu juga harus tahu berapa biayanya. Untuk mengetahui rute dan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan transportasi umum, kamu bisa mengeceknya dengan Google Maps. Di sana informasi terkait tarif dan rute yang kamu perlu tempuh terlihat dengan jelas dan informatif. Terkait transportasi selama kamu di Jepang ini, berdasarkan pengalaman kami, kamu bisa pakai Railway Pass Unlimited yang ada di setiap kota. Misalnya kayak Tokyo Pass, Osaka Pass, dan lain-lain. Bahkan ada JR Railway Pass yang bisa kamu pakai bolak-balik di sepanjang Jepang. Tapi balik lagi ke kebutuhan kamu. Sebagai gambaran, waktu kami pergi ke Tokyo, 8 hari kami habis sekitar 500-750 ribu untuk transportasi. Itu kami nggak mikir, kami asal pakai aja sesuai kebutuhan. Padahal kalau kita pakai Tokyo Pass, itu cukup bayar 100 ribu untuk 3 hari, kamu pakai KRL Tokyo, kemana-mana udah nggak usah bayar lagi. Jauh lebih hemat dan kamu bisa pakai budgetnya buat keperluan lainnya. Yang keempat, untuk hemat, kamu bisa kurangin atau efisienkan budget untuk makan atau jajan. Walaupun saya sama istri ke Jepang itu yang paling dinikmati adalah makanannya, jajan-jajannya. Jadi ini relatif banget, tentunya akan beda-beda setiap orang. Nah, saya waktu pergi ke Jepang itu ngebudgetin 500 ribu per hari untuk per orang. Itu terdiri dari sarapan, biasanya kita beli di convenience store atau ke Yoshinoya. Itu cukup dengan 60.000 sampai paling mahal mungkin 80.000 90.000. Kemudian buat lunch kita di restoran biasanya bisa habis 150 sampai 200.000. Dan buat dinner juga biasanya tergantung ya, kalau kita lagi di luar, kita di restoran bisa habis 150.000 sampai 200.000 juga. Atau kita dinernya juga di convenience store dengan budget yang lebih murah. Sisanya kita pakai buat ngopi, buat beli snack, beli jajan-jajan. Jadi 500.000 itu sudah cukup banget. Nah, kalau mau murah gimana? Teman-teman bisa manfaatin convenience store. Di sana banyak jualan set, bento set yang harganya terjangkau, sekitar 50.000 sampai 80.000. Kemudian kayak fast food seperti Yoshinoya itu juga cukup murah. Dan mungkin teman-teman bisa selektif untuk makan di restorannya supaya nggak terlalu sering. Dan kalau kamu bisa hemat seperti ini, rasanya sehari 200.000 sampai 300.000 aja udah lebih dari cukup. Tapi balik ke selera dan kebutuhan masing-masing ya. Nah, yang kelima ini dan salah satu yang cukup berpengaruh dalam merencanakan budget adalah kemana tujuan kita. Kota mana yang menjadi tujuan kita. Tokyo adalah salah satu kota dengan biaya hidup yang sangat mahal, biaya sewa hotel juga cukup mahal. Kalau kamu pengen alternatif yang lebih murah, kamu bisa pergi ke Osaka dan Kyoto atau Nara. Salah satu yang paling signifikan adalah harga sewa hotel yang jauh lebih murah dibandingkan di Tokyo. Di Tokyo sendiri harga sewa hotel minimal 1 juta seperti yang saya sudah sampaikan di awal,
Sedangkan di Osaka kamu akan cukup mudah untuk cari hotel dengan harga di bawah 700.000 satu malamnya. Itu tadi adalah 5 tips untuk kamu supaya kamu bisa lebih hemat dan efisien dalam merencanakan pergian kamu ke Jepang. Supaya lebih jelas, sekarang kita coba bikin simulasinya yuk. Sebagai gambaran, ini adalah super budget, artinya semuanya menggunakan budget seminim mungkin. Yang pertama adalah tiket pesawat. Kita akan menggunakan tiket LCGC dengan rentang budget di 5 juta dengan tambahan bagasi di maksimal 6 juta. Dan ini adalah tiket pulang pergi ya. Yang kedua adalah hotel. Asumsikan kita akan menginap 8 malam di Jepang, dan untuk menghemat kita perginya ke arah Osaka, Kyoto, dan Nara dengan biaya sewa hotel kurang lebih 600.000 per malamnya. Sehingga 8 kali 6 adalah 4,8 juta rupiah. Dan 4,8 juta rupiah ini adalah untuk 2 orang dalam satu kamar, sehingga satu orangnya cukup bayar 2,4 juta rupiah. Untuk transportasi, kita menggunakan Osaka Railway Pass Unlimited seharga 80.000 untuk 2 hari, karena kita perginya 8 hari, kita beli setidaknya buat 6 hari saja. Sisanya kita akan gunakan transportasi lainnya, jadi 240.000, plus mungkin 150 ribuan lagi, jadi total 400.000 untuk transportasi antar kota selama di Jepang. Untuk makanan, kita budgetin 250.000 maksimal dalam sehari, sehingga dalam 8 hari kita butuh budget sekitar 2 juta untuk makan dan jajan. Dan yang terakhir adalah lain-lain seperti visa. Visa itu 600.000, SIM card itu 200 ribuan cukup, jadi 800.000 totalnya. Dan yang terakhir asuransi. Asuransi itu 150.000. Kita budgetin total untuk lain-lain ini adalah 1 juta maksimal. Jadi kalau di total adalah pesawat 6 juta, hotel 2,4 juta, transport 400.000, makan dan jajan 2 juta, SIM, visa, dan asuransi 1 juta. Totalnya 10,8 juta, tidak sampai 11 juta. Dan tentunya ini belum termasuk dengan keperluan pribadi seperti oleh-oleh. Simulasi ini dibuat hanya untuk keperluan referensi teman-teman dalam budgeting. Dan ingat, ini super budget, jadi balik lagi ke kebutuhan dan kemampuan teman-teman lagi. Silahkan disesuaikan. Semoga membantu ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.